Jadi anak muda, kamu benar-benar mau minta peruntungan? Iya, Mbah. Kalau gitu berarti biar Mbah panggilkan ini benda wasiat ini ya. Oh, iso toh, Mbah? Wah iya. Kamu kok manggil Mbah terus sih? Aku kawin sama kakekmu kok. Kakekmu udah nggak ada loh. Iya, sama. Bener ini yakin ya, Mbah keluarin bisa, ya. bisa. Kamu jangan takut loh kalau nanti dia udah keluar loh ya. Enggak. Susah banget masukin lagi loh. Dia punya impunitas soalnya. Susah masukinnya. Mbah panggilin ya. Iya, Mbah. Masuk. Woi, Om Jin, keluarlah. Iya kan? Beneran loh. Gila ini. Jin Timur ini, Mbah. Bukan, ini Jin Timor Leste kalau yang ini. Saya Jago beri kan, kamu Mbah? masing-masing satu permintaan. Oke. Agak Mbak Jin. pelit ya Jinnya ya. Oh, cuma satu ya? Apa ya? Kan sesuai sama pilihan politik, Mbak. Saya tidak punya hak suara. Saya Jin. Iya, gak punya keluarga negara. Netral ya Mbak ya, netral. Meskipun kalau di sini juga banyak yang akunya netral, tapi ngajak-ngajak Mbak. Ayo, Mbak. Oke, saya dulu ya Mbak ya. Siap, silakan. Saya minta bisa nikah sama personil BTS. Gini loh. Ya Mbok kalau minta tuh yang masuk akal gitu loh. Jangan yang kayak gitu-gitu. Aku pun nggak bisa. Aneh ini. Aku pengen ketemu aja nggak bisa loh. Aneh, kita beli tiketnya nggak bisa. Aneh ini. Nggak bisa. Katanya sakti. Nggak bisa. Udah next kamu aja. Aku lebih rasional dong, ya kan? Aku mau dalang pembunuhan Munir terungkap. Kamu mau personel BTS yang mana? Itu lebih gampang ya. Itu lebih gampang. Itu lebih gampang, Bos. Gila. Itu lebih gampang. Aduh, kacau ini. Kacau. Ini baru mulai aja Kacau. udah begini, Bos. Aduh, Mbak Jin, host ya. Host ya, siap. Cari apa nih? Cari apa nih? Nyari apa? Nyari dalam pembunuhanmu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Di sini saya adalah satu-satunya orang tidak terkenal. Dan di samping kanan saya dua orang yang sudah sangat terkenal. Yang satu adalah Ibu Inaya Wahid. Host kita. Ibunya Inaya Wahid. Iya sih, bener juga. Bunyai dong. Iya. Dan di sebelah kanan paling ujung adalah Bapak Dimas. Seorang apa? Bapaknya Dimas. Seorang pelajar. Wah, karena bukan dong. pendidikan seumur hidup kan. Oh, iya. Ya, pembelajaran itu seumur hidup. Waduh. Dan Alam raya sekarang sekolahku. iya, Iya. berkegiatan di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Pak Dimas ini memang orangnya sangat-sangat rendah hati. Doi ini koordinatornya Kontras hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Ngeri. Cariin orang hilang. Mas, ada yang hilang, tolong dicariin dong. Yang hilang apa tuh? Iya, jadi orang ini tiba-tiba udah nggak balas aja WhatsApp, udah nggak balas. Beda dong. Beda ya? Beda, Ibu. Bukan yang hilangnya, itu ya? bukan. Iya, bukan. Kalau untuk asmara kita nggak menerima. Oh iya. Kalau itu namanya komisi untuk orang ghosting. Orang ghost. Korban orang ghosting. Dan korban ketidakjelasan. Iya. Lagi marak ya, lagi marak di kota besar. Iya. Kerap terjadi di kota-kota besar. Jadi Tapi- gimana nih Mas Yes? Gini, Mas Debs. Jadi kenapa hari ini gua dan Cece gua ini, Inai, mikir kayak kita perlu
buat ngumpul, minimal kita bertiga gitu ya, buat ngebahas beberapa video yang hari ini lagi viral, Pak Dims. Oh, Lo tahu gua. tebak gak kira-kira videonya apa? Iya, yang bagi-bagi susu bukan? Wah, bukan dong. Bukan. Ya, viral juga kan? Itu viral Iya, juga. iya. Bener. Bukan, Pak. Kalau video roastingnya Mbak Ina di lapor Pak viral juga. Iya, bukan. Atau Bukan. video yang rugi dong. Iya. juga. Tahu gua tahu. Itu bukan itu. Soal Bukan itu. Ini ya satu potongan klip video Betul. wawancara Munir ya. Betul, tapi Iya, selain video wawancara Munir, bahkan juga ada video wawancara Gus Dur. Betul. Makanya, kenapa hari ini jadi tepat banget buat kita ngumpul? Karena di sini ada Mbak Inai, C. Inai, anaknya Gus Dur, dan koordinator Kontras. Kenapa? Temennya Cak Munir. Bukan, ini lebih dari sekedar temannya Cak Munir. Kita semua tentu temannya Cak Munir gitu. Besti. Keluarga. Tapi ini kayak semacam penerus legasinya Cak Munir. Karena Cak Munir itu mendirikan berbagai organisasi Betul, ya. betul. Ada Kontras, Ya. hari ini Dimas adalah koordinatornya, lalu HRWG itu Betul. termasuk juga, meskipun nggak Iya, terkenal. salah satu yang terkenal lah. Terkenal Iya. lah. Imparsial, Imparsial. lalu Voice of Human Right Voice of Human Rights meskipun sudah tidak ada. beroperasi lagi. dan termasuk tempat kita hari ini rekaman nih. Iya. Ini Iya. videonya YLBHI itu dulu Munir adalah seorang Pengacara publik. pengacara publik di YLBHI. Jadi ini Hamburger juga Cak Munir yang bikin. Cak Munir pernah bikin hamburger. Iya. pasti pernah lah ya, Iya. sekali dalam hidupnya pasti pernah ya. Gue tidak siap dengan Gua jokes itu. bilang hamburger podcast. Cuma bilang Cak Munir pernah bikin hamburger ya. Astaga. Lucu banget. Benar. Tapi ini kita mungkin langsung belajarin satu-satu karena lumayan Ya urgent Allah. sih. Pemilu tinggal dari hari kita rekaman ini, pemilu Sekitar tinggal 12 2 minggu ya? hari Nggak lagi. nyampe 2 minggu Nggak nyampe malah ya? 2 minggu lagi, dan hari ini video-video yang tadi itu sengaja dipotong dan disirkulasikan sedemikian rupa untuk membuat kesan bahwa seolah-olah tuh, lihat, Gus Dur aja dukung Prabowo. Tuh, Munir lihat, aja. Munir aja belain Prabowo. Bener kan, Prabowo kambing hitam. Tuh korban penculikannya aja. Padahal Tuh, kambing lihat. guling ya. Iya. Oke, tapi kalau kami Tuh, yang lihat jawab kan Budiman. nggak valid ya. Jadi kita tanya langsung aja, saya panggilkan. Enggak dong, enggak dong. Gue bingung lagi, gimana ceritanya? Bapak saya jangan muncul. Wow. beneran. Wadaw. Saya Tunggu gelap. Gelap sekali. Gelap sekali. Cina, gimana? Langsung nih, langsung. Gue pengen nanya. Gus Dur ngomong di potongan wawancara itu, katanya Prabowo adalah orang paling ikhlas. ikhlas. Iya, emang Ada, kan? ada. Dan itu videonya asli. Maksudnya itu Iya. bukan AI misalnya Iya, dibikin-bikin. iya. Itu asli beneran. Jadi Gus Dur ngomong Pak Prabowo paling ikhlas. Persoalannya adalah nggak ada yang tahu konteks ngomongnya itu apaan. Kalau nggak salah sebenarnya si pembawa acara juga waktu itu udah nanya gitu lebih dalam dan nggak kejawab juga konteksnya apa. Ikhlas itu gantung aja gitu. Iya. Dan pertama kan ya sebenarnya pernyataan itu tidak maksudnya gini, nggak menggambarkan apapun, terutama nggak menggambarkan endorsement. Itu yang penting. Bahwa pernyataan itu tidak menggambarkan endorsement. Iya. Gitu. Karena gue tuh cuma bilang ya Pak Prabowo orang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Dan yang kedua, kalau buat aku pribadi ya gitu. Ya namanya manusia, Pak Prabowo itu apalagi dia leader ya. Pak Prabowo emang punya banyak kelebihan gitu. Ya kan? Pak Prabowo bisa mimpin perusahaan, kementerian, ya kan gitu. Dia kalau nggak Pak salah juga Prabowo- pernah megang rekor muri ya. Apa itu? Dia pemegang apa sih rekor sebagai jenderal dengan jumlah orang yang diculik paling banyak. Wadah! Waduh, gua aja nggak berani ngomong loh. Kita nggak siap ini. Dia yang triple minority berani. Wow, luar biasa.
Triple minority Aku sih. anak private privilege aja nggak berani ngomong. Ampun. Tapi gini, maksudnya gini, dia punya banyak kelebihan gitu ya. Dia pintar. Pak Prabowo tuh pintar. Kita harus mengakui itu ya. Pak Prabowo pintar, lulusan luar negeri dan segala macam gitu ya. Pak Prabowo jago berkuda. Iya. Nah, itu nggak semua pemimpin Indonesia jago berkuda. Mungkin yang aku kenal cuma selain Pak Prabowo, Pak Diponegoro, ya kan? Iya kan? Jauh banget bandingnya. Jauh lagi. Kan, ya makanya gitu. Kalau Aukarin kan dia nggak jago juga, dia cuma bisa naik aja. Itu yang di Ponegoro itu yang perangnya Bukan cuma 5 dong, menit kan? 18.55, 18.30. Iya, 18.30. Iya, Mbak Maghrib. Iya, berhenti karena mau sholat isya. Terus, jadi, nah itu maksudku kelebihan itu ya banyak namanya manusia. Tapi bukan berarti terus kemudian terus kemudian itu jadi endorsement, itu satu. Dan yang kedua bukan berarti terus kemudian menafikan fakta-fakta yang lain gitu. Kalau menurut aku. Fakta-fakta lainnya apa tuh? Mas Dimas mungkin yang tahu, yang megang data. Betul. Karena kalau aku ngomong, aku nggak punya data. Iya, nanti minta tolong Om Jin, Mbak. Iya. Om Jin, datanya yang mana? Iya. Digitalize. Lempar tanggung jawab pas satu ini. 5.0. 5.0. Soalnya dia mungkin dalam otaknya, baru beres 8 Januari kemarin. Beban organisasi ya. Aduh. Gimana Mas Jess? Ya, ini pertanyaannya kan tadi udah dikasih sama Inai ke lu. Iya. Oh, data ya. Apa? Tadi apa pertanyaan lo terakhir? Iya, soal fakta-fakta. Fakta-fakta yang tidak terungkap dan fakta-fakta masa lalu kan. Iya. Gue mau duduk Vincent dulu nih. Lagi ngetren ya kan, duduk Vincent. Duduk Vincent. Gue pengen duduk Vincent kalang Nggak bisa, kita nggak bisa ya. Kegedean paha gitu kan. Ya, body swimming. fakta masa lalu itu kalau ngomong Pak Prabowo ini memang cukup unik ya, karena ya mitos 5 tahunan itu muncul ya kan, selalu didengungkan. Kenapa ya memang beliau ini juga kemudian maju terus kan dalam 4 kali kontestasi terakhir dari 2009 gitu. Jadi isu ini udah pasti sangat tidak mungkin untuk tidak dibahas. Betul. Karena memang serba gelap, Mas. Persis. Ya kan? Persis kayak masa depan kita. Mas, kan yang namanya Dimas lo. Kalau manggil gua Mas. kebiasaan. Iya, Jawa saya gitu ya. Jadi fakta-fakta masa lalu itu serba gelap. Tidak pernah ada upaya terang benderang untuk melakukan proses keterbukaan, baik itu dalam proses pemecatan beliau di 99 lewat Dewan Kehormatan Perwira. Lalu ada tim pencari fakta yang dibentuk Komnas HAM tahun 2002. Itu ternyata juga dilaporkan kan dalam dokumen penyelidikan Komnas HAM bilang bahwa sudah ada upaya pemanggilan. Tapi yang bersangkutan tidak pernah datang. Tahun 2002 tim itu terbentuk, pemanggilan itu di medio 2003-2004. Sampai 2005 laporan itu dirilis, sama sekali tidak ada proses-proses keterangan dari terduga pelaku. Ada 4 nih Mas yang dilakukan proses-proses sebenarnya pemanggilan ya oleh Komnas HAM waktu itu untuk penyelidikan. Kepada terduga Prabowo ya? Terduga Prabowo salah satunya. Tapi juga dalam medio itu sebenarnya kalau kita lihat spektrumnya lebih luas. 98-99 itu kan kerusuhannya luar biasa ya. Dan kalau pakai konteks atau konsep responsibilitas atau tanggung jawab, harusnya pemimpin negara sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata juga bertanggung jawab. Dan tahun itu juga kebetulan presidennya masih presiden nomor 2 pula ya, Presiden Soeharto. Dan pada akhirnya waktu itu pangapnya adalah Faisal Tanjung 97. Kenapa kemudian nama Wiranto juga terseret? Karena dia memegang atau menggantikan Faisal Tanjung sebagai pangap tahun 97-98. Lalu ada juga yang kemudian dicoba untuk dipanggil oleh Komnas HAM itu adalah Jenderal Syafri Samsudin. Dulu posisi dia adalah Panglima di Pangdam Jayakarta tahun 1998. Lalu udah tentu Pak Wiranto. Jadi memang ada banyak kemudian dalam konteks pertanggungjawaban hak asasi manusia gitu ya. Pak Prabowo ini sebagai orang yang memang bertanggung jawab karena diserahkan tongkat komando. Nah ini yang tidak pernah dibuka kan kepada publik sehingga serba gelap. Fakta-faktanya ya kalau kita sekarang ngomong dianggap omon-omon doang. Kita dianggap untuk melakukan upaya-upaya untuk mengorek dan membunuh karakter segala macam. Itu yang
menjadi pembahasan lah intinya, Mas. Ini gue mau nyela dengan satu pertanyaan. Memang banyak banget nih orang-orang yang kemudian nge-WhatsAppin gue nih. Jess, lihat tuh selain video tadi Gus Dur gitu ya, dia juga bicara soal waktu itu kan Prabowo itu bukan pimpinan tertinggi. Dia kan cuma menjalankan rantai komando dan segala macam. Gedek buat gue baca-baca pertanyaan kayak gitu ya, dan akhirnya gue nggak jawab. Nah, mungkin Pak Dimas bisa bantuin gue jawab soal itu. Itu ya memang butuh waktu ya. Kalau kita nggak ada waktu, dia pengangguran bisa nih menelaah. Iya kan? Karena dalam Undang-Undang 26 2000 nggak apa-apa teknis ya. Nggak apa-apa banget. Dan harus gitu memang. Undang-Undang 26 2000 adalah Pengadilan undang-undang HAM. soal pengadilan HAM. Di situ juga dalam beberapa pasal, terutama ada satu bab ngomongin soal tanggung jawab komando. Betul. Atau command responsibility. Command ya kan? responsibility. Nah, tanggung jawab komando ini, Mas, ada satu doktrin namanya adalah effective command control. Kenapa kemudian orang-orang yang memang punya kuasa terhadap pasukan gitu ya, itu bertanggung jawab terhadap tindak tanduk dari pasukan di bawahnya. Karena dia dianggap punya otoritas dalam melakukan pengendalian pasukan atau prajurit gitu ya. Nah, effective command control ini dipakai dalam konteks Pak Prabowo gitu ya. Kalau melihat fakta-fakta tahun 1998, Pangap waktu itu sedang menghadiri acara di Malang dengan sejumlah perwira-perwira dan juga jenderal untuk ada acara di Malang. Lalu komando teritorial di Jakarta itu ada 2 yang tanggung jawab. Pangkostrat, Panglima Komando Angkatan Cadangan Strategi Angkatan Darat. Nggak pakai cadangan. Iya, strategi Angkatan Darat. Terima kasih koreksi. Iya. Kalau komponen cadangan baru-baru ini aja. Iya. Lalu yang kedua adalah Pangdam di Pangdam Jaya yang memang punya kuasa teritorial. Nah, 2 orang ini bertanggung jawab ketika terjadi absence of power yang ada dari yang dimiliki oleh Pangap atau Panglima ABRI. Nah, kenapa kemudian Prabowo diseret? Ya karena memang kondisinya, faktanya waktu itu Jakarta ini kosong melompong oleh Pangap, bukan kosong melompong artinya nggak ada manusia ya, tapi dalam konteks sebenarnya adalah absence of power itu. Wiranto dan juga sejumlah jajaran perwira dan juga jenderal itu ada acara di Malang, otomatis pucuk komando itu ada di Pangkostrat dan Pangdam, sehingga dia juga punya tanggung jawab yang sama besarnya dalam proses kasus-kasus yang terjadi di 1998. Berarti argumen bahwa Prabowo hanya menjalankan perintah atasan itu sama sekali dibantah oleh apa yang barusan lo jelasin ya? Itu tentu kan ada semacam telegram ya. Telegram itu yang berbunyi adalah perintah. Nah, perintah itu memang secara formal, Mas. Gitu. Perintah itu ada, terbukti dengan ada surat telegram gitu ya, dan itu di-capture oleh banyak koran waktu itu. Ada surat telegram Bapak nomor berapa gitu, aku lupa, intinya adalah melakukan upaya komando teritorial. Nah, surat telegram itu, perintah itu, aturan itu menjadi satu landasan dalam melakukan upaya-upaya komando gitu ya. Tapi kemudian dalam DKP ini juga kemudian dibantah. Dalam DKP itu dinyatakan dalam satu amar putusannya adalah yang bersangkutan, kan di DKP itu ada 3 orang nih yang diputus. Selain Pak Prabowo sebagai legend waktu itu, ada Pak Muhdi PR yang kita mungkin sama-sama tahu ya dalam kasus universe yang lain. Muhdi PR yang masih menjadi PR sampai sekarang. Iya. Waduh, ya, PR kasus Munir. Kita sekarang. Lalu ada Kolonel Hairawan. Nah, 3 orang ini diproses dalam satu mekanisme ad hoc yang non-yudisial, yaitu DKP atau Dewan Kehormatan Perwira, dibentuk oleh Pangap atau Panglima ABRI. Dan kemudian salah satu amar putusannya bilang bahwa yang bersangkutan 3 orang ini secara sengaja tidak mengindahkan perintah atau melakukan penyelewengan perintah gitu. Jadi meskipun ada surat perintahnya, Mas, tapi terbukti dalam DKP itu, dokumen itu yang harusnya rahasia nih, Mbak. Tapi karena waktu 2014-2019 gitu ya, orang-orang yang nggak berseberangan ya arah politiknya, itu kemudian kan buka dokumennya. Saling buka-buka kan. Iya, buka-buka. Saling buka aib masing-masing. Iya. Sekarang berangkulan, bahkan berkaraoke kemarin, Pak. Iya. Alumni Akmil. Udah Akmil. Jadi Disebut loh. jadi
tiga orang ini kemudian dianggap lalai menerjemahkan perintah. Maka kemudian putusannya adalah pemberhentian, pemecatan gitu ya, atau bahkan upaya-upaya untuk kemudian memutasi. Tapi ini gini, jadi sebenarnya Mas Dimas kenapa diajak ke sini? Karena kami tuh kesel banget. Saya itu kemarin habis aksi Kamisan yang ke berapa namanya? 17 tahun. Iya, 17 tahun. 17 tahun loh. Iya. Ya ampun. Udah puber itu, Mbak. Iya, makanya udah gede ya dia gede. ya. Nah, itu banyak banget Ya. orang-orang yang kemudian menganggap ini adalah upaya untuk menjatuhkan salah satu paslon gitu misalnya. Atau kemudian bahkan ada yang komennya begitu membuat pusing kepala karena kayak banyak banget yang ngomong kayak kok baru sekarang sih gitu. Ngomongnya kenapa nggak dari dulu-dulu gitu. Udah 17 tahun. Makanya kan dulunya aja udah 17 tahun, 18 tahun. Ulang tahun ke 17. Dan nggak cuma 17 tahun, 17 tahun aksi Kamisan ke berapa tadi? 801 gitu. Nah, mungkin Mas Dimas bisa cerita kali ya. Iya. Aksi Kamisan ini apa gitu. Dan bahwa mereka nggak muncul minggu lalu gitu ya. Jadi kenapa sampai 801 kali masih ada aksi Kamisan gitu. Dan terus kemudian kayak apakah ini memang betul upaya untuk menjatuhkan saja, menjatuhkan salah satu paslon gitu, menjelek-jelekan, atau sebenarnya adalah memang aksi organik gitu ya, yang memang berangkat dari kesetiaan kemanusiaan gitu ya, kepada nilai kan. Iya, Mbak, aku ya nggak cuma Mbak Ina sama JC ya yang gedek ya. Padahal aku itu udah sampai di level bahwa menganggap bahwa udahlah ketawain aja itu puncak komedi. Karena anggapan-anggapan bahwa aksi Kamisan adalah isu 5 tahun itu puncak komedi. Itu yang diciptakan adalah narasi-narasi yang memang diciptakan oleh orang-orang yang memang mau mendinai soal hak asasi manusia. Nah, jadi aku bilang bahwa mereka ini adalah opera atau pemain opera sabun yang nafas saja udah nggak perlu kita. Yang nafas saya udah gimana ya bahasanya ya, yang sopan gitu ya, nafas saya udah tolol. Oksimoron. Apa namanya? Tapi maksudnya mohon beneran ya. Dipertegas. Jadi ya kalau aksi Kamisan oksigennya aja udah moron gitu. Ya ini sejarahnya ya, supaya ini menjadi pengetahuan bersama. Platform ini juga mungkin bisa menjadi sarana edukasi, Mas Jess ya. Betul. Bahwa aksi Kamisan itu adalah aksi yang memang dibentuk dari kesetiaan para keluarga korban terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan, Mbak Ina gitu ya. Bahkan ini salah satu yang kemudian menginspirasi adalah bagaimana negara ini harusnya meniru cara-cara seperti Presiden keempat gitu ya, Abdurrahman Wahid, yang berani mengeluarkan Kepres Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok waktu itu. Iya. Nah, itu salah satu presiden yang menjadi harapan bagi korban untuk kemudian bisa melihat ada penuntasan kasus berkeadilan terhadap sejumlah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penghilangan orang secara paksa 1998, termasuk tragedi Semanggi 1, Trisakti, dan juga kerusuhan Mei waktu itu ya. Dan pada akhirnya kenapa kemudian mereka memilih jalan ninja atau jalan kesetiaan untuk kemudian berdiri setiap hari Kamis, ya kan, melakukan aksi simbolik dengan payung hitam, dengan atribut hitam gitu ya. Karena mereka merasa bahwa cara-cara lainnya itu sudah mentok, Mbak. Cara-cara advokasi untuk kemudian menagih keinginan politik atau kemauan politik negara itu sudah mentok. Jadi mungkin gini, oke, aku paham bahwa ada narasi yang kemudian dibikin ya gitu supaya kemudian mendelegitimasi keorganikan dan keurgensian aksi Kamisan gitu ya. Tapi aku juga percaya bahwa memang juga banyak juga yang ngomong, misalnya yang komen itu karena benar-benar murni ketidaktahuan gitu. Jadi aku pikir mungkin juga penting juga buat kita untuk menceritakan sebenarnya aksi Kamisan tuh apa sih gitu. Kenapa dia Kamisan kok malah aksi bukan yasinan gitu. Iya. Kenapa dia malah sibuk aksi? Ya, kalau kultur di Jawa Timur yasinan gitu ya. Gitu. Setiap ba'da maghrib. Iya, kalau Kamisan itu kenapa kemudian dipilih Kamis? Sebenarnya alasannya
dibilang filosofis enggak juga, karena waktu itu aku dengar dari Bu Sum ya. Bu Sumarsi bilang kenapa hari Kamis dipilih, karena dan jam 4 sore sampai jam 5 sore. Karena waktu itu adalah waktu di mana para korban itu bisa. Sesimpel itu alasannya. Sesimpel bahwa hari Senin itu orang udah memulai minggu untuk bekerja, hari Selasa itu serba nanggung, hari Rabu itu kemudian lebih nanggung lagi, Kamis itu mendekati weekend. Jadi orang lebih punya waktu untuk kemudian bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan kerja, mencari pendapatan gitu ya, untuk kemudian melakukan aksi. Dan keluarga korban kan rata-rata juga orang-orang yang memang punya aktivitas ekonomi, punya aktivitas sosial dan lain sebagainya, sehingga kenapa dipilih Kamis sesimpel karena waktunya available di hari Kamis sore jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Dan selain terlepas dari alasan-alasan kenapa memilih Kamis, tapi yang harus dipetik sebenarnya adalah kenapa aksi Kamisan ada kan. Ya kan? Yaitu ya filosofinya ya ada sesimpel bahwa keberadaan keluarga korban menandakan bahwa peristiwa hak asasi manusia itu ada. Peristiwa itu belum diselesaikan oleh negara, dan pada akhirnya keluarga korban sampai detik ini 17 tahun masih melihat bahwa tidak ada kemauan dari negara. Jadi itu alasan yang sangat-sangat fundamental, sangat dasar kenapa sih aksi Kamisan itu ada. Jadi kenapa tadi tesisku bilang bahwa orang-orang yang mendinai aksi Kamisan, yang bilang bahwa aksi Kamisan ini isu 5 tahunan atau demo pesanan gitu ya, itu ya oksimoron gitu ya, karena memang sejarahnya itu sebenarnya sudah banyak, Mbak. Ada banyak orang inisiatif yang meliput Kamisan, bahkan Kamisan ini juga pernah masuk rekor muri sebagai waktu itu di-recognize atau diberikan penghargaan oleh muri sebagai aksi dengan durasi paling panjang gitu ya. Jadi kalau tadi pada dengar Mas Dimas nyebut Bu Sum, untuk yang belum tahu, Bu Sum itu adalah ibu-ibu berambut putih yang banyak disuruh istirahat aja di bawah komen-komen kemarin aksi Kamisan 17 tahun itu gitu ya. Nah, untuk ngingetin aja, Bu Sum ini malah nggak pernah istirahat. Selama 17 tahun, 801 kali Kamis, itu dia selalu berdiri di depan istana untuk memperjuangkan keadilan buat anaknya. Bu Sum itu adalah ibu dari Wawan ya? Iya, Bernardino Norma Irawan, mahasiswa Atmajaya yang menjadi korban dalam peristiwa Semanggi 1. Ya. Jadi kalau kalian yang minta Bu Sum untuk istirahat, maka bantu Bu Sum biar bisa istirahat dengan cara tuntut supaya ada ini semua dibuka, peradilannya dibuka, dan orang-orang yang memang menjadi pelaku bertanggung jawab. Gitu. Persis. Benar Mbak Ina. Kan? Dan juga saya mau ngingetin karena ada satu orang yang ada seorang seleb tweet yang kemudian bilang diminta karena saya ngomongin soal Kamisan dan kemudian termasuk yang ini 5 tahunan dan segala macam, terus dibilang ya udah ke Kamisan aja Bang gitu ya. Terus kemudian bilang itu aman nggak? Gini ya, yang nggak aman tuh bukan lo kalau datang ke Kamisan lo aman. Yang nggak aman itu adalah orang-orang yang di Kamisan itu. Mereka itu keamanannya dilanggar, makanya mereka sampai bikin aksi Kamisan gitu. Betul. Persis. Mbak Ina udah ngamuk ini, takut kita ini. Parah, Pak. Iya, karena memang sebagai sama Jawa Timur nggak tahu persis ya kalau mak-mak Jawa Timur itu ngamuk. Masalahnya gini ya, ini juga gue bisa memaklumi kenapa hari ini kita bisa sampai ada di situasi semarah ini, meskipun di awal kita ketawa-ketawa dan segala macam. Ya, sekarang lo pasti lagi pada marah dalam hati. Iya kan? Nggak terbendung sih. Nggak terbendung, apalagi ketika tadi salah satu, gue lupa antara Dimas atau Cina yang ngomong bahwa problemnya adalah selain memang ada orang-orang yang memang dasarnya melis aja gitu ya, ada orang yang memang dasarnya jahat aja, ada juga orang-orang yang memang tidak punya informasi. Nah betul itu dia. Orang-orang yang tidak punya informasi ini malah akhirnya dilihat sebagai ceruk buat dikasih informasi yang salah. Apa yang gue lagi pengen ngomong adalah potongan video Munir, coy. Oh, iya. Jadi ada satu potongan video Munir, nanti bisa ditampilin di sini. Udah kayak TV-TV zaman dulu, bisa dilihat di sini. Padahal munculnya di sini. Ngomongnya di sini. Dia muncul tuh running text berjalan. Wah, editor. Editor PR nih. Naikin editor. Asu. PR? Kamu mudi? Iya. Aduh. Sorry, balik.
Iya, ada video potongan wawancara Munir yang kira-kira di dalam video itu Munir ngomong bahwa Prabowo dipecat lewat mekanisme DKP itu justru tidak tepat. Iya, kan? Betul. Lalu potongan wawancara yang cuman sekian menit itu dibikin dengan frame sedemikian rupa, dikasih judul di dalam file video itu. Jadi captionnya bukan di bawah tapi di dalam videonya itu. Iya. Tulisannya adalah kira-kira bunyinya, nanti lo bisa lihat di video ini, tapi kira-kira bunyinya adalah dinarasikan seolah-olah Munir itu mendukung Prabowo pada masa itu. Dia dipakai sebagai narasi untuk lo pada sok-sok yang ngomong-ngomong HAM. Anti-anti Prabowo, nih Munir nih aktivis HAM yang kurang terkenal apalagi di dunia, dia dulu dukung Prabowo kok. Itu yang bikin gue tuh jadi super duper bete, dan gue entah nggak tahu udah ngapusin berapa puluh video yang tiba-tiba dikirim itu ke handphone gue, karena mereka nanya, Jess ini gimana? Jess ini gimana? Jess ini gimana? Dan gue capek banget ngejawabinnya. Jadi kayak call center ya? Itu dia, maksud gue. CS ya Bapak ya? Makanya dipanggilnya CS. CS siap, siap CS. Wow. Nah, gue capek banget jawabnya. Makanya gue pengen minta tolong Pak Dimas jawabin aja maksud gue. Iya. Ya lu forward ke dia berarti ya sama videonya. Forward nih, tes. Oke, gue terima. Iya siap. Gue mau ngejawab dulu soal gap informasi ya. Betul. Yang dieksploitasi sedemikian rupa oleh para pembusuk demokrasi ini kan. Jadi memang kalau iya Mbak, harus itu kita marah. Jadi gap informasi ini Mas, ada satu terminologi yang cukup mewakili ya. Fenomena ini adalah politik amnesia. Bagaimana kemudian gap informasi ini dieksploitasi oleh para penghasut politik, demagog politik gitu ya, untuk melakukan penanaman informasi yang satu arah. Yep. Nah, fenomena ini kemudian lahir karena kita juga ada di era post-truth. Post-truth. Pasca kebenaran, di mana sumber informasi media sosial, sumber informasi yang belum tervalidasi itu lebih dipercaya daripada pakar kayak Pak JC, Mbak Ina gitu ya. Pakaran nih. Yang ini kepakaran saya itu makan tanaman. pakar dong. Kalau Inai bukan pakar. Apa itu? Bukar. Oh iya. Kamu yang pakar ya? Saya pakar. Saya pakar. Iya. Ayo. Ya, jadi fenomena matinya kepakaran ini juga kemudian menyambung fenomena kemudian eksploitasi informasi. Sehingga kecenderungannya dengan demografi kita, anak-anak muda yang menggantungkan mekanisme mendapatkan informasi dari media sosial, itu adalah cara atau battleground untuk kemudian bertarung informasi itu di media sosial sekarang. Dan sayangnya battleground itu dimenangkan oleh penghasut-penghasut politik itu. Nah, itu yang kemudian melahirkan fenomena potongan video Munir, melahirkan potongan videonya Gus Dur. Bahkan kemarin juga ada orang, jadi ada ilustrasi yang tepat gitu ya kalau menggambarkan misinformasi gitu ya. Orang disangka nolong, jadi ada ilustrasi komik gitu ya. Saya pernah lihat dari luar gitu ya. Jadi ada orang nolong, tapi bayangannya itu memantulkan seolah-olah dia bawa pisau. Iya. Iya kan, perspektif apa namanya ya istilahnya perspektif. Framing memang framing. Nah, framing itu yang kemudian mencitrakan informasi ini buruk. Betul. Gitu kan. Nah, ini juga sama dengan informasi-informasi yang ada hari ini gitu ya. Dan rata-rata itu ditangkap dengan pola literasi digital kita yang juga masih belum kuat. Nah, masuk ke substansi, kemudian kenapa seolah-olah Munir dianggap membela gitu ya. Ya tadi aku udah anjurkan untuk lihat video fullnya gitu ya. Benar, bahkan itu tersedia kok di mana-mana. Di YouTube-nya Kontras masih ada tuh 20 menit, 26 menitan kalau nggak salah nanti wawancaranya. gua masukin di caption ya, linknya ya. Ya, bisa di link ke videonya yang utuh gitu ya. Nah, konteksnya sebenarnya Mas JC ini sebagai mythbuster juga ya, sama hoaxbuster ya, untuk menangkal narasi bahwa Munir seolah-olah membela atau melindungi Prabowo gitu ya. Jadi konteks kenapa kemudian DKP ditolak dalam pernyataan itu, karena memang kayak yang tadi aku bilang di awal, DKP itu adalah mekanisme ad hoc non-yudisial. Betul. Artinya dia apa itu non-yudisial? Oh ya, iya benar juga itu. Ya. Di luar prosedur hukum, di luar prosedur pengadilan. Oke. Jadi ad hoc itu temporer, artinya tidak resmi terbentuk. Betul. Dia formal, tidak formal gitu ad hoc ya, tim ad hoc. Dia itu dibentuk secara impromptu kalau ada kejadian gitu ya, ad hoc, makanya ad hoc gitu ya, dan temporer. Lalu non yudisial itu lebih ke mekanisme
non pengadilan. Artinya diselesaikan di luar prosedur hukum. Nah, Pantas dia dulu karena temporer ya, dia dulu juga jadi gubernur nggak lama ya, itu ad hoc itu. Iya. Ad hoc itu Ahok. Oh, ini Ahok. Aduh, Mbak, sorry Mbak ya. Nggak kemakan nih umpannya nih. Mantap lah umpannya. Cabut ya, saya cabut. Om Jin baliknya sini lagi. Lucu banget. Iya bener ya. Iya, Terus. jadi DKP Ad hoc, itu adalah mekanisme yang memang tidak pas untuk meminta pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari para jenderal yang memang bertanggung jawab dalam peristiwa 9798 dan juga era-era sebelum jatuhnya Soeharto. Dan waktu itu kalau dilihat fullnya, Munir malah menganjurkan adanya pengadilan hak asasi manusia. Yes. Iya kan? Justru itu. Dia juga nggak percaya sama peradilan militer. Iya. Sisi. Iya. Kenapa? Iya. Karena sekali lagi eksklusivitas peradilan militer dengan nature-nya yang tertutup, Persis. dengan nature-nya yang sangat nepotis gitu ya. Betul. Karena memang Dan bias mungkin dan ya. bias. Karena ini adalah mekanisme peradilan militer kalau pakai banyak pandangan atau pengalaman negara lain kan sudah nggak ada ya. Jadi- Hampir beberapa peradilan militer di negara lain itu dihapus Mbak Inai. Mekanisme kontrolnya nggak ada. Karena itu tadi subjektivitas, ada apalagi kalau ngomongin tentara ya, esprit de corps-nya atau jiwa korsanya jiwa itu korsa tinggi. itu. Jadi diganti aja pengadilan militer jadi pengadilan paramiliter aja gitu. Para militer. Banser gitu ya. Enggak ya. Jangan. Enggak. Peradilan militer, kemudian juga nggak percaya karena pasti tidak akan kuat menyeret para jenderal ini gitu ya. Betul. Sehingga rekomendasi dalam beberapa kesempatan gitu ya, ngomongin soal kasus penculikan, Munir dan Kontras itu bersedia untuk mendorong adanya pengadilan hak asasi manusia Yap. terhadap kasus penghilangan orang secara paksa. Dan itu juga adalah tuntutan kita semua yang Sampai orang-orang hari yang bekerja di NGO Sampai atau hari apapun ini. namanya itu Iya. ketika ngomongin soal kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, mekanisme yudisial. Kenapa penting Pak Jess gitu ya pengadilan itu? Jangan tanya gua, Pak. Bapak yang jawab. Ya ini saya bertanya dan menjawab. Hebat kan? Iya. Hebat kan saya? Multi talent ya. Keren. Mampu bertanya, mampu menjawab. Terus. Berperadilan ganda ya. Aduh maaf. Jadi kenapa pengadilan HAM itu penting? Karena dalam konteks hak asasi manusia, hak atas kebenaran dan keadilan itu hal yang paling mendasar Pak Ito. Persis. Keluarga korban itu butuh ada satu kebenaran, fakta. Yang kedua butuh keadilan. Keadilan itu harus bisa ditempuh melalui mekanisme pengadilan. Ya. Karena hanya itu forum untuk mendapat keadilan, bukan kemudian lewat forum-forum di luar proses pengadilan. Yes. Apalagi bagi-bagi bansos, Ya. apalagi bagi-bagi uang jasa Betul. atau kerohiman gitu ya. Tapi memang harus lewat mekanisme pengadilan gitu. Kenapa kemudian pengadilan hak asasi manusia penting dan di Indonesia ini sekarang ada 4 pengadilan hak asasi manusia ya. Kalau dari tahun 2000 ya, ada pengadilan Ambipura, ada pengadilan Tanjung Priok, ada pengadilan Timor Leste, Iya, satu sampai lagi yang yang terbaru terbaru Paniai di Makassar 2001-2022. 2021-2022. 2022 kayaknya. Iya, 2021-2022. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa pengadilan HAM itu penting, Mas. Gitu. Sesimpel karena memang butuh ada prinsip keadilan. Butuh supaya prosesnya terang benderang dan itu dijustifikasi dengan menggunakan mekanisme hukum. Oke. Sehingga prosesnya bisa lebih fair, ya kan? Berbicara hukum dengan simbol Dewi Keadilan, artinya semua orang punya derajat yang sama di mata hukum. Semua orang vulnerable terhadap proses hukum, sehingga proses hukum dianggap sebagai salah satu mekanisme keadilan paling paripurna, paling sempurna untuk bilang soal konteks suatu peristiwa hukum. Kalau mau agak gua geser lebih kembali ke awal gitu. Awal ya. Sebelum akhirnya tadi menjadi sangat penting juga teoritik dan yang lain sebagainya ya. Tapi yang gue pengen tanya, apakah omongan Munir soal Prabowo, ya, ini gue bertanya pada Kontras, yang bertanya adalah HRWG, kita berdua adalah sama-sama organisasi yang dilahirkan oleh Munir gitu kira-kira. Apakah kemudian video di mana si Munir ngomong bahwa Prabowo tidak seharusnya disidang lewat mekanisme DKP, katakanlah begitu, bisa dimaknai bahwa dia sedang bicara bahwa Prabowo tidak bersalah? 1000% tidak. 1000% tidak kan? Oke. Karena memang ya itu tadi, Munir masih punya satu bayangan dan imajinasi
waktu itu awal-awal reformasi itu bisa menjadi momentum yang pas untuk mendirikan pengadilan hak asasi manusia. Dan kayaknya memang... Mohon maaf Mas jangan sotoy. Mas kayaknya harus nonton videonya Munir. Bareng sama Suci yang disuruh nonton videonya aja. Jadi, ini gue kasih tau konteksnya nih ya. Aksi Kamisan ke-17 tahun, Mbak Suci orasi yang kira-kira ngomong bahwa Prabowo gitu ya kira-kira ya adalah dalang di balik penculikan. Terus naiklah video ini di YouTube dan segala macam. Ada yang komen, Bos. Mbak Suci nggak nyebut nama. Enggak ya? Bu. Ibu kayaknya ibu ini harus nonton videonya Munir. Dia istrinya. Mungkin dia nggak cuma nonton, dia ngedit kayaknya. 3 kali nih marah. Kalau hitungin sih. Pengamat. Itu istrinya. Dia lebih kenal Munir ketimbang potongan video itu. Dia lebih kenal Munir, Bos. Lo suruh dia, ibu ini kayaknya harus nonton potongan videonya Munir. Buset. Itu puncak komedi. Iya. Ya, lagi-lagi itu gap informasi mungkin bisa. Jadi alih-alih gap informasi itu dilurusin gitu ya. Iya. Dia malah dijadiin ceruk gitu. Dikomodifikasi sedemikian rupa untuk jadi malah di make upin. Iya, kacau banget dan ini terjadi di pesta yang katanya pesta demokrasi gitu di tengah-tengah pesta demokrasi ini dan ini sangat berbahaya. Tapi gini juga Jess ya, maksudku ini penting kayak orang kayak Mas Dimas gitu ya, atau yang dilakukan oleh banyak banget orang hari ini gitu ya, ngomongin hal ini bahwa ini tuh bukan kebanyakan ini ini bukan upaya misalnya untuk menjatuhkan salah satu paslon, bukan itu karena mau naikin karena dukung paslon si A atau si B. Enggak ada itu. Ini kita cuma lagi mau ngomong bahwa ini di antara si 3 barang dagangan ini gitu ya, dagangan ya nggak usah barang, dagangan ini gitu. Ini ada yang nggak oke gitu. Bahkan untuk dijual aja nggak oke gitu. Dan entah itu produksinya dari pabriknya rusak atau apapun gitu. Jadi kita tuh sedang ngomong itu bukan untuk jatuhin satu paslon untuk naikin yang lain, bukan. Dan jadi gini, kalau kita maksudnya ketika kita bicara ini, kita bukan sedang melawan publik. Dengan misalnya, kan saya pendukung paslon A, kita bukan sedang melawan mereka. Jadi kalian nggak usah ngerasa dilawan. Kita ini malah lagi berusaha. Iya, jangan GR lah intinya, Mbak. Masyarakat itu bukan musuh kita. Ya. Gitu. Musuh kita itu adalah orang-orang yang berusaha mencari kekuasaan dan menghalalkan segala cara, bahkan ketika cara-caranya benar-benar jahat banget. Gitu. Itu yang perlu kita ingat. Dan satu hal yang perlu diingat juga, ada atau nggak ada pemilu, aksi Kamisan akan terus berdiri. Itu dia yang paling penting. Gitu kan? Betul. Ada atau nggak ada Prabowo, Ganjar, dan Anies, aksi Kamisan akan tetap berdiri. Jadi lo jangan pada kegeeran kita cuman pingin bikin aksi gede-gedean hanya untuk ngurusin elu. Pemilu, Enak aja. Iya. Itu. Selama kasus kasus hak asasi manusia tidak terselesaikan, selama itu pula aksi Kamisan ada. Betul. Karena memang value atau nilai dasarnya adalah bagaimana menuntut negara bertanggung jawab. Itu. Orang silih berganti, Kamisan tetap berdiri. Gue ketemu sama Dimas di Kamisan itu mungkin sudah 200-300 kali mungkin kita. Mungkin ya, maksudnya 6 tahun, 5-6 tahun yang lalu gitu. Dan kita nggak pernah ketemu di Kamisan. Belum, Mbak. Belum. Jadi setiap aku datang, kalian nggak datang gitu ya? Sengaja apa? Janjian kita. Dia datang, gue nggak datang, gitu. Dan ini juga menarik ya. Ada satu pernyataan yang sering diulang-ulang juga gitu. Ya kan ini udah ganti presiden berapa kali, kok nggak pernah dipermasalahin gitu. Ya kan nggak pernah diselesaikan toh sama presiden-presiden itu. Betul. Gitu. Jadi salahnya juga bukan salahnya si orang ini, ya salahkanlah si presiden yang nggak pernah bentuk pengadilan. Misalnya, atau yang nggak pernah memproses, tidak atau pernah menunjukkan willingness-nya gitu ya kira-kira ya untuk. Ada mau jawab Mas Dimas? Nanti aku nambahin. Bener Mbak, nanti tolong disapuin ya Mbak ya. Kalau berbahaya ya. Iya siap. Jadi teorinya gini Mas, sebenarnya kalau dalam konteks transisi demokrasi
ya kan, vulnerabilitas pertanggungjawaban militer itu pasca ada transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Nah, itu kita bisa ambil contoh di Argentina, bagaimana kemudian Argentina itu sangat sigap mengadili sejumlah jenderal, sejumlah orang-orang Peron gitu ya, jenderal Peron yang waktu itu berkuasa dengan junta militernya. Mereka kemudian mengadili melalui mekanisme pengadilan HAM di Argentina. Lalu Indonesia sebenarnya momentumnya atau golden momentumnya itu adalah di era awal-awal reformasi. Ya kan? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu adalah hal yang harusnya bisa dipakai untuk menyeret orang-orang dengan atribusi militer untuk bertanggung jawab sebagai terduga pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kemudian karena tidak ada mekanisme... tapi itu kan presidennya Gus Dur. Apa ini parah nih dia nih. Gus Dur itu. Tadi kan aku udah bilang, Gus Dur salah satu presiden yang meletakkan willingness paling pertama untuk melakukan pengadilan hak asasi manusia. Ada 2 kepres yang diterbitkan oleh Gus Dur waktu era Gus Dur sebagai presiden keempat. Ada pengadilan Tanjung Priok sama pengadilan Abipura. Jadi itu yang kemudian harusnya jadi legacy dong ke presiden selanjutnya. Ternyata konsolidasi politik, kekuatan politik dari militer itu sedemikian kuat dan masif. Dan apa yang kemudian terjadi adalah bagaimana tembok impunitas militer. Impunitas itu apaan, Bang? Oh iya. Impunitas itu adalah ketiadaan prosedur hukum. Itu imunitas. Itu imunitas. Iya, saya tahu ya. Itu imunisasi. Tapi memang itu seperti imunitas bagi para penjahat, pelaku pelanggar. Iya, betul sekali. Dia punya imunitas yang tinggi. Dia adalah zat imun untuk orang-orang yang memang bertanggung jawab dalam konteks asasi manusia gitu ya. Saya lanjutkan gitu ya. Jadi kok jadi formal ya? Iya, makanya lo tadi ngomong gua, sekarang saya. Iya. Jadi pengadilan tentara atau militer gitu ya, politik militer kemudian semakin mengakumulasi kekuatan politik gitu ya, dengan bersembunyi dalam satu tembok ketiadaan prosedur hukum yang memadai, efektif dan kuat gitu ya. Dan pada akhirnya sejumlah figur-figur yang bermasalah, yang punya catatan hitam soal hak asasi manusia menikmati satu bonus atau surplus politik, ya kan? Pak Wiranto mendirikan partai, Pak Prabowo mendirikan partai, Pak Agung Gumelar jadi pengurus partai Golkar. Intinya akumulasi kekuatannya itu sudah sangat kuat. Orang-orang yang kemudian punya rekam sebagai prajurit atau ex-prajurit gitu ya, itu pada akhirnya punya satu kekuatan politik. Nah, kekuatan politik yang nggak bisa dibendung oleh kekuatan formal negara. Akan sangat sulit kemudian untuk meminta pertanggungjawaban karena mereka kemudian bersembunyi gitu ya, di balik kalimat ini akan ada keguncangan politik kalau kita menyeret orang yang sudah punya kekuatan politik besar ke mekanisme hukum yang biasanya kita sebut sebagai aduh kok tebak-tebakan ya, sebagai unwillingness. Tapi kelompok ini kan juga kemudian adalah kelompok-kelompok yang sama yang hari ini kita sebut sebagai oligark. Pada akhirnya gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari gua nih. Pertanyaan terakhir dari gua ya, ada lagi nih. Ini juga pertanyaan yang banyak banget gua lihat di manapun, di WhatsApp, di sosial media gitu. Pertanyaannya adalah gini, kalau memang Prabowo bersalah, kenapa nggak diadili? Nah itu kan tadi. Iya. Kenapa sama ini itu dan itu iya, kalau dirangkum ya dari perjalanan panjang itu ya sebenarnya ya tidak mau aja negaranya, tidak mau dan tidak mampu. Betul. Karena kemampuan itu kemudian berkaca dari kekuatan politik dari terduga pelaku, ya kan? Tidak mauan tidak ada karena memang tidak ada satu kebijakan pun pasca reformasi yang kemudian menjustifikasi pemanggilan terhadap sejumlah jenderal. Jadi simpelnya tidak mau dan tidak mampu. Karena ada yang mau tapi nggak mampu. Ada juga, ada yang mampu tapi nggak mau. Iya Kan? Nah, untuk ngasih gambaran, aku mungkin mau nambahin untuk ngasih gambaran yang tadi dibilang sama Mas Dimas. Mungkin teman-teman bisa cari. Kayaknya filmnya ada kok di YouTube gitu ya. Itu High Noon in Jakarta. Itu bisa lihat tuh gambarannya bagaimana tanda kutip presiden saat itu berusaha tanda kutip ngejar itu. Jadi teman-teman bisa punya gambaran
yang tadi itu. Iya. Ada yang mau tapi nggak bisa, nggak mampu, tapi ada yang mampu tapi nggak mau gitu. Ada yang nggak mau juga dan nggak mampu juga gitu. Tuh ya. Oke. Barusan udah dikasih pemberitahuan sama kameramen kita 45 menit katanya. Oh, wow, nggak kerasa nih kita. Berasa ya. Iya. Kayaknya Ya, kameramen kita udah ngasih tanda katanya makin bahaya. Gitu. Makin banyak sensor ya. Makin banyak sensor. mungkin kalau mau bikin kesimpulan ala-ala satu kalimat silakan. Nanti saya tutup di akhir. Nah, gitu kali ya. Aku dulu kali Iya, ya. boleh. Kalau setelah Mbak Ina takut kurang ger. Iya, benar. Iya, satu kalimat ini sangat pendek ya. Jangan diam lawan. Oke. Bingung gue satu kalimat tuh apa ya? Kritis aja. Udah cari di googling lah udah. Kita harus kritis. Kita harus kritis gitu. Ini kan buat nasib kita ya, rame-rame gitu. Jadi kita tidak sedang melawan kalian, kita tidak sedang against kalian. Kita malah perlu berupaya sebagai masyarakat untuk saling support. Iya, saling menguatkan. Jangan mau Warga bantu warga. Iya, warga bantu warga. Jangan mau malah dijadiin tumbal kekuasaan. Jangan mau gitu. Kalau kata-kata dari gua adalah kalian yang sebelumnya nggak pernah ngomongin HAM terus sekarang tiba-tiba ngomongin HAM, kalian cuma belain Prabowo kan? Itu kamu. Makasih Mbak Dima. Udah, kamu balik lagi Om Jin. Iya. Ayo, kamu harus balik Om lagi. Jin.